Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Rita Dilan Zalku dari SMA Negeri 29 Jakarta sebagai pembicara pertama pemerintah. Kami menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Perlu diketahui bahwa pendidikan tersier adalah pendidikan lanjutan setelah seseorang tersebut menempuh pendidikan sekolah menengah atas dan sederajat, atau bisa disebut setelah orang tersebut menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun. Yang perlu digarisbawahi dalam pendidikan tersier adalah pendidikan lanjutan, yang di dalamnya seseorang mempelajari, melakukan, dan memperdalam keterampilan, minat, bakat, dan kemampuan. Sehingga pendidikan tersier tentunya sangat diperlukan untuk pembekalan dan juga persiapan untuk merealisasikan dan juga menerapkan pekerjaannya secara nyata untuk keberlangsungan hidup, bangsa, dan negara. Alasan kami menyetujui mosi ini dapat kami sampaikan dalam 3 argumen. Yang pertama, peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring bermanfaat dan memberikan pengaruh terhadap efisiensi dana dan efisiensi waktu. Efisiensi dana, ketika pendidikan tersier dilakukan secara luring, akan lebih banyak menghabiskan dana, baik itu untuk sarana, untuk prasarana, fasilitas, dan juga mendukung proses pendidikan dan kebutuhan setiap individu. Kemudian, efisiensi waktu. Ketika pendidikan tersier dilakukan secara luring, maka waktu akan dihabiskan untuk perjalanan ke tempat di mana seseorang tersebut menempuh pendidikan tersier, atau misalnya kampus. Jadi terutama jika berada di kota-kota besar, mahasiswa akan menghadapi kemacetan karena kepadatan penduduk dalam menjalani aktivitas seperti tadi di kota-kota besar. Jika pembelajaran dilakukan secara daring, sisa waktu yang biasa dihabiskan untuk perjalanan pulang pergi ke kampus atau ke tempat dia menempuh pendidikan tersier tersebut dapat digunakan untuk studi pustaka dengan memanfaatkan e-book untuk mempelajari dan memperdalam penguasaan materi yang sudah disampaikan. Misalnya ketika mengikuti pendidikan tersier, ia bisa perdalam lagi melalui studi pustaka yang ia lakukan dengan sisa waktu yang ada. Itulah yang disebut dengan efisiensi waktu. Kemudian argumen yang kedua adalah meningkatkan pemanfaatan penguasaan teknologi dengan biaya yang lebih murah dan dengan lokasi yang terjangkau. Seperti contoh tadi di argumen pertama kami sebutkan bahwa mahasiswa ataupun seseorang tersebut dapat memanfaatkan e-book untuk melakukan studi pustaka. Itu merupakan pemanfaatan teknologi. Atau misalnya untuk melakukan pendidikan tersier, biasanya orang tersebut akan mengikuti Zoom. Misalnya salah satu media dalam melakukan pendidikan tersier misalnya adalah Zoom. Nah, disinilah pemanfaatan teknologi itu dapat dimanfaatkan dalam pendidikan tersier. Karena di zaman sekarang ini lagi sedang pesat-pesatnya perkembangan teknologi. Bagaimana kita di zaman sekarang bisa memanfaatkan teknologi yang ada sebaik mungkin untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, yang ketiga, membuka peluang bagi semua orang, kapanpun dan dimanapun, untuk bisa kuliah. Sehingga tercipta kelas yang dengan cakupan yang besar. Oleh karena itu, misalnya melalui media Zoom, mahasiswa yang ingin belajar atau kuliah dengan dosen ahli, dengan profesor, itu memiliki kesempatan untuk mengikutinya. Misalnya saja, seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin berkuliah, namun ia berada di daerah-daerah pelosok dan ingin kuliah, namun tempat atau kampusnya itu jauh dari jangkauan daerahnya. Itu dapat ia ikuti melalui Zoom tanpa harus berpindah tempat, tanpa harus tinggal di daerah sekitar kampus itu dan kemudian mengeluarkan biaya lagi. Dan ini berhubungan lagi dengan argumen kami yang pertama, yaitu efisiensi dana. Jadi efisiensi dana bagi orang atau mahasiswa itu tersebut. Sehingga sebagai catatan, karena banyaknya orang yang mungkin tinggal di kota-kota besar atau di pelosok-pelosok. Oleh karena itu sebagai catatan tentunya pemerintah harus melakukan pemerataan teknologi sampai ke pelosok. Dan saya yakin pemerintah mampu melakukannya, yaitu pemerataan teknologi ini. Tujuan kami untuk menyetujui mosi ini adalah karena yang pertama, mosi ini membawa dampak positif bagi setiap individu, bangsa, dan negara. Bagi setiap individu bisa merasakan manfaatnya, baik itu terhadap efisiensi dana ataupun setiap individu itu memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan
lebih lanjut. Karena yang sudah saya sampaikan tadi, betapa pentingnya pendidikan tersier, yaitu untuk pembekalan masa depan individu tersebut, masa depan bangsa dan negara juga, karena tercipta kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Karena pendidikan tersier ini juga memperdalam lagi apa bakat, minat, dan juga kemampuan seseorang. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi harus dikembangkan di masa sekarang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga semuanya memiliki kesempatan. Pemanfaatan teknologi di sini tidak hanya dilakukan atau bisa diikuti oleh orang-orang yang berada di kota-kota besar, namun bisa dilakukan oleh semua orang, bisa memanfaatkan teknologi untuk memperoleh pendidikan, bahkan untuk menciptakan teknologi baru yang ada di masa depan melalui pemanfaatan teknologi ini juga. Inilah pentingnya memanfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk media pembelajaran dan juga untuk bekal masa depan setiap individu. Kemudian yang ketiga, memberikan solusi yang terbaik bagi setiap individu yang ingin berkuliah namun mereka jauh dari jangkauan. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam argumen kami, yaitu membuka peluang bagi semua orang. Jadi kapanpun dan dimanapun orang tersebut bisa menempuh pendidikan. Oleh karena itu, mengapa mosi ini dibenarkan untuk diterapkan? Karena mosi ini, yaitu kami setuju bahwa pendidikan karakter, pendidikan tersier ke format daring, itu sangat memberikan manfaat yang positif bagi individu, bagi bangsa, bagi negara, bagi perkembangan teknologi dan perkembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Selanjutnya, bagaimana mosi ini dapat menyelesaikan masalah? Mosi ini dapat menyelesaikan masalah dan kami setujui karena setiap orang yang tadinya mungkin tidak memiliki kesempatan karena keterbatasan wilayah, karena biaya, itu memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan. Karena pendidikan sangat diperlukan, pendidikan tersier sangat diperlukan. Oleh karena itu, pendidikan tersier ke format daring ini sangat memberikan manfaat. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa kami setuju dengan mosi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring.